Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para petani walet. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-18 ya daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini para petani walet semuanya diberikan keberkahan dalam RBW-nya. Semoga yang masih sedang galau segera dihilangkan galaunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makin bagus perkembangan daripada RBW kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali ingin menyampaikan tentang kiat-kiat ya, atau kita bisa menyediakan ya faktor-faktor pendukung agar populasi walet di RBW kita makin berkembang ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita harus membahas atau membasmi yang namanya hama yang ada di dalam RBW kita. Hama ini banyak sekali rekan-rekan sekalian, mulai tikus, cicak, tokek, burung hantu, rayap, semut, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk hama-hama yang sangat mengganggu burung walet yang sedang berkembang biak pada RBW kita. Nah, jadi namun hama yang paling berbahaya atau predator yang paling berbahaya adalah pemilik RBW sendiri yang tidak bisa menahan diri untuk bersabar, untuk tidak terlalu sering masuk ke dalam RBW untuk mengontrol. Ya, ini perlu saya jelaskan bahwa pengontrolan gedung itu memang sangat perlu, tapi kita jangan terlalu sering mengontrol. Ya, diusahakan bikinkan jadwal ya. Umpama kalau mau ngontrol, umpama 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, atau bisa juga kita lakukan dalam jangka 1 bulan sekali. Kita bisa mengontrol ke dalam gedung kita. Siapa tahu di saat kita masuk di situ ada bermacam-macam permasalahan yang kita temukan di dalam RBW kita. Umpama SP-nya suara inapnya tidak bunyi semuanya umpama, atau beberapa Twitter yang tidak berbunyi. Nah, itu perlu kita cek dan kontrol. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa aturlah waktu pengontrolan kita ya, supaya jangan terlalu sering. Kenapa kita jangan terlalu sering? Karena kalau kita terlalu sering masuk ke dalam gedung, dikhawatirkan burung walet yang baru beradaptasi di RBW kita itu akan merasa
merasa terganggu. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ini kita harus melakukan yang pertama untuk membasmi hama ini, kita harus melakukan penyemprotan. Ya. Diusahakan bila perlu setiap 1 bulan, ya, atau 2 bulan sekali bisa kita melakukan penyemprotan. Baik itu di lantainya, di dindingnya maupun di sirip-siripnya. Nah, karena biasanya di dinding, di lantai maupun di sirip ini biasanya di situ ada biasanya laba-laba ataupun semut-semut, rayap dan lain sebagainya. Nah, disitulah perlunya kita menyemprot di dalam RBW kita supaya burung walet yang sudah berkembang biak di RBW kita merasa aman dan nyaman sehingga populasinya terus bertambah. Itu ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengontrolan memang perlu, namun ketika saat-saat burung walet sedang mengeram, maka dikurangi volume pengontrolan. Ya, agak jaranglah kita mengontrol. Takutnya nanti ketika kita masuk, burung walet itu kaget, terkejut. Nah, sehingga telur-telur yang ada di sarangnya itu berjatuhan. Ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah kita perlu melakukan media penghasil serangga, ya, untuk mempercepat pertumbuhan daripada populasi di gedung kita. Nah, adapun mengenai penyediaan daripada serangga atau pakan di dalam gedung ini ada beberapa pendapat para pembudidaya walet tentang masalah pengadaan daripada pakan di dalam gedung walet. Yang pertama, ada pihak yang mengklaim bahwa dengan mengadakan pakan tambahan di dalam gedung walet, mereka mengatakan bahwa dengan mengadakan pakan atau penyedia serangga di dalam gedung walet itu akan mempercepat perkembangan populasi walet di RBW-nya. Ini menurut para petani walet yang sudah mengaplikasikan pakan di dalam gedung waletnya. Nah, kemudian sementara di pihak lain ada yang mengklaim bahwa menyediakan pakan tambahan dalam gedung itu sia-sia. Ini menurut mereka, ya. Karena karakter burung walet adalah mencari Karakter burung walet adalah mencari makan di alam bebas. Ya. Dia mencari makan di alam bebas. Di alam bebas, burung walet bebas bermanuver untuk mengejar, melahap, dan menyambar makanan atau serangga. Kemudian kembali lagi ke gedung pada saat sore hari. Jika diaplikasikan dalam gedung, menurut mereka
manuver walet untuk menyantap makanan terbatas. Bukti bahwa walet tidak membutuhkan makanan dalam gedung, kata mereka, ya pendapat mereka, adalah rutinitas walet yang setiap harinya pergi meninggalkan gedung untuk mencari makan dan kembali sore hari menjelang gelap atau maghrib. Selain itu, petani walet yang mengklaim tidak perlunya pakan tambahan dalam gedung karena mereka belum pernah melihat video atau rekaman burung walet yang menyambar binatang yang bersumber dari media penghasil serangga tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, mengenai pengadaan pakan dalam RBW ini, silahkan yang mau mengaplikasikan silahkan, karena sudah banyak juga para senior kita yang sudah berhasil gara-gara menaruh pakan di dalam gedung walet. Dan juga tidak banyak juga yang berhasil, yang tidak menyediakan pakan di dalam RBW. Banyak yang berhasil sukses berpuluh-puluh kilo dengan tanpa mengadakan tanpa mengadakan pakan di dalam RBW-nya. Nah, jadi terserah rekan-rekan sekalian, silahkan ya. Ini mengenai pakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan supaya perkembangan populasi dalam RBW kita makin meningkat adalah kita harus mengontrol Twitter ya. Kita harus periksa secara berkala baik itu Twitter panggil maupun Twitter tarik dan Twitter inap. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika kita mempunyai gedung yang sudah berumur, sudah usianya lama ya, mungkin 4 tahun atau 5 tahun ke atas, maka sebaiknya kita memperhatikan Twitter yang digunakan ya. Baik Twitter itu Twitter panggil maupun Twitter inap. Kenapa? Karena bisa saja Twitter yang digunakan sudah mengalami penurunan kualitas sehingga suara yang dihasilkan tidak maksimal. Seperti ada juga teman-teman yang mempunyai pengalaman bahwa mereka menggunakan SP yang bagus, SP yang berkualitas, tetapi respon burung kurang. Bahkan burung tidak merespon. Nah, setelah diganti Twitter panggil tersebut dengan Twitter yang baru, nah setelah diputar lagi suara panggil yang sama, respon burung bagus lagi. Banyak burung yang merespon. Nah, ini disebabkan karena kualitas daripada Twitter yang sudah lama usianya itu adalah makin berkurang, tidak maksimal. Nah, jadi disinilah perlunya kita melakukan pergantian daripada Twitter panggil. Begitu juga dengan Twitter inap. Di dalam gedung walet kita, Twitter inap ini kan non-stop 24 jam. Coba kita bayangkan, kalau sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu dia bunyi terus non-stop. Nah, itu lama-kelamaan kualitasnya makin kurang. Ya, jadi dia tidak maksimal dalam memancarkan suara yang dikeluarkan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah itulah
ya, mungkin cara-cara kita yang perlu kita perhatikan di dalam RBW kita supaya populasi walet makin berkembang di dalam RBW kita. Nah, yang pertama tadi kita perlu melakukan penyemprotan, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau umpama kita sudah mempunyai populasi yang banyak di dalam RBW kita, tetapi kita tidak memperhatikan hama tersebut, lama-kelamaan burung walet akan banyak kabur. Kenapa? Karena dia merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk melanjutkan perkembangbiakannya di dalam RBW tersebut. Nah, yang kedua tadi adalah masalah penyediaan pakan di dalam RBW. Silahkan, ya, bagi yang mau mencoba silahkan, karena sudah banyak rekan-rekan yang sudah berhasil dengan menaruhkan pakan di dalam RBW. Yang tidak juga silahkan, tidak masalah, ya. Mana yang menurut kita baik, yang menurut kita cocok, yang perlu kita terapkan, silahkan diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga tadi terakhir adalah mengenai Twitter. Nah, di sini memang perlu, ya, Twitter ini kita adakan pergantian. Nah, bahkan saya pernah membaca di bukunya Bapak DRS Arif Budiman, ya, konsultan Asia Tenggara itu, beliau menyarankan supaya kalau sudah usia gedung sudah lama, itu perlu diadakan penggantian Twitter supaya kualitas suara yang dikeluarkan lebih oke, lebih maksimal. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, saya cuma ingin berbagi saja. Silahkan jika yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, dibuang jauh-jauh, ya. Kalau tidak bermanfaat. Ya, demikian. Salam sukses buat para petani walet. Tetap semangat, pantang menyerah. Semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.